Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Mazmur 63 ayat 1 dan ayat 4a. Jemaat yang kekasih, ibadah kita pada pagi hari ini kita landaskan dalam nama Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena itu turun atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Mari kita sama-sama memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. KPPK 28. Dengan hati menghormati dan bersyukur kepada Tuhan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus segala hormat sembah puji. Dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus.
Jemaat, mari kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah yang Maha Kudus dengan hati hancur karena kitalah orang-orang yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, dengan hati hancur Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, karena dasar daripada firman-Mu, ketika kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, Engkau setia dan adil, Engkau akan mengampuni, menyucikan, bahkan membebaskan kami dari segala yang jahat. Itu sebabnya Tuhan, tidak ada yang kami tutupi di hadapan-Mu ya Tuhan. Jemaat, saya mengajak jemaat secara pribadi untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran. Baik dengan perkataan, dengan pikiran, dengan sikap hati, dengan tindakan perbuatan. Bahkan segala bentuk kelalaian ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Mari kita akui satu demi satu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, ketika Raja Daud datang ke hadapan-Mu juga dengan hancur hati Tuhan. Mengakui segala kegagalannya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Satu doa yang dia naikkan Tuhan, perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh Tuhan. Agar supaya kami tidak terus-menerus dibelenggu oleh dosa yang begitu menyedot, mengikat, memperbudak hidup kami ya Tuhan. Tapi beri kami kasih karunia Tuhan. Untuk kami terus boleh hidup semakin memperkenan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau tidak memandang hina. Engkau justru ketika kami bertobat dan berbalik dari segala jalan kami yang jahat, Engkau justru semakin mengasihi kami, semakin memperkenan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, berita anugerah dari Mazmur 65. Ayatnya yang kedua. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh untuk datang mendekat dan diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Jemaat, kini saatnya kita membaca bacaan bertanggapan nomor 41. Anak-anak yang taat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kau, sebab aku kudus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Jemaat sekalian, lewat pujian berikut ini, mari kita sama-sama menaikkan satu doa agar pekerjaan Allah Roh Kudus semakin aktif, semakin dinamis di dalam hidup setiap pribadi. KPPK 140. Kasih-Nya padamu memenuhi hatimu dan jiwamu. Oh, turunlah Allah Roh Kudus, biar kau taat padanya. Kau dapat hidup dan jadi milik-Nya. Yesus, oh penuh Yesus, oh
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama dengan seluruh gereja di sepanjang abad, di segala tempat, mari kita nyatakan iman kita. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. KPPK 294. Bukakan mataku Tuhan, ku lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Pagi hari ini firman Tuhan akan diberitakan oleh Bapak Marlon Lahope. Baik, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Bapa, firman-Mu adalah penuntun langkah hidup kami, mengajarkan kami bagaimana harus kami bertutur, berpikir dan bertindak, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak Tuhan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah perenungan firman pagi hari ini Engkau berkati. Pembacaan firman Tuhan betul-betul mengajarkan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, biar firman-Mu mengubahkan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan menolong dan memberikan kekuatan. Allah Roh Kudus melayakkan hamba-Mu agar hamba-Mu mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab dari Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Namun firman Tuhan ini tidak akan kita baca semuanya. Saya akan membaca garis besarnya saja beberapa ayat. Ibu Bapak, saudara-saudari boleh kemudian membaca bagian lengkapnya nanti di rumah. Saya akan bacakan ayat 14 sampai dengan 16, ayat 19 sampai dengan 20 dan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan sekali lagi dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26 dan akan dibacakan beberapa ayat yang akan menjadi penekanan pada pagi hari ini. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, Ibu Bapak bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman,
padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara-saudari atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekian jauh firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah iman dan perbuatan. Sekali lagi iman dan perbuatan. Nah saudara-saudara, suatu ketika ada dua orang sahabat wanita, mereka bersahabat baik, mereka berkomitmen untuk melakukan diet. Mereka memutuskan untuk diet karena menurut mereka berdua berat badan mereka sudah melampaui batas ideal. Bagi mereka berdua, kalau seorang wanita harusnya berat badan tidak kurang dari 50, tetapi tidak lebih dari 55 kilogram. Nah saudara-saudara, dengan semangat yang gigih dan penuh keseriusan, kemudian mereka bertekad untuk melakukan diet dengan cara mengurangi cemilan dan mengurangi porsi makan mereka. Nah mereka percaya bahwa dengan melakukan diet, mereka itu bisa mendapatkan berat badan dan bentuk tubuh yang ideal. Nah saudara-saudara, namun cita-cita diet mereka ini terhambat oleh selera makan yang tinggi. Meskipun sudah berupaya keras, berusaha keras, tetapi mereka tidak bisa menahan diri kalau mereka melihat makanan favorit mereka. Nah saudara-saudara, kebetulan makanan favorit mereka itu RW. Begitu ya. Jadi setiap mereka melihat RW, mereka akan makan RW secara membabi buta. Biasanya hanya setengah piring, tapi kalau lihat RW bisa 2-3 piring nasi per orang. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, dan tantangan yang paling berat oleh kedua orang ini adalah di depan rumah mereka ada 4 orang atau 4 penjual RW. Itu artinya hampir setiap hari mereka makan dengan porsi yang banyak. Alhasil diet mereka tidak berhasil. Nah ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak memang orang yang percaya bahwa diet bisa menurunkan berat badan. Dan sudah banyak orang yang membuktikan. Tetapi kepercayaan kita bahwa diet itu mampu menurunkan berat badan, itu tidak akan berdampak apa-apa jika kita tidak melakukan diet. Kita bisa saja percaya bahwa diet, oke, kalau seseorang diet itu berarti berat badan dia akan turun. Tetapi kepercayaan itu tidak mengubah apa-apa kalau kita tidak mempraktikkan diet tersebut. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti dua wanita tadi, mereka percaya bahwa diet bisa menurunkan berat badan, tetapi masalahnya mereka tidak kuasa melawan godaan RW. Saya jadi ingat salah satu teman saya pernah berkata, roh memang penurut tetapi daging RW itu enak. Alhasil sekali lagi diet tidak berjalan dengan baik. Nah saudara yang diberkati Tuhan, pola yang seperti inilah, sekali lagi pola yang seperti ini bahwa mempercayai sesuatu namun tidak menghidupinya, itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Nah salah satu masalah utama yang ada dalam kitab Yakobus sebenarnya kalau kita akan memperhatikan latar belakang kitab ini. Salah satu masalah utama kitab Yakobus adalah diskriminasi atau rasisme yang berkembang di jemaat saat itu. Di sana orang kaya itu lebih dihormati di pertemuan-pertemuan Kristen. Sedangkan orang-orang miskin itu diabaikan. Orang kaya mendapatkan tempat duduk yang paling utama. Yang paling di depan.
Orang kaya mendapat perhatian yang paling utama. Orang kaya mungkin saat itu juga banyak mengintervensi keputusan-keputusan persekutuan orang Kristen saat itu. Dan yang paling ironi sekali lagi, yang paling ironi, kemungkinan besar para pelayan gereja saat itu. Atau kalau kita kontekstualisasikan dengan hari ini adalah majelis dengan rohaniwan. Di saat itu mereka lebih mengutamakan orang kaya. Hal ini membuat Yakobus sangat marah dan kemudian dia mengirim surat untuk menasihati kehidupan seperti ini. Bagi Yakobus, orang Kristen yang beriman kepada Kristus tidak boleh berbuat demikian. Iman kepada Kristus menuntut perbuatan yang benar. Iman kepada Kristus bukan sekedar teori yang hanya sampai di akal atau sampai di mulut kita saja. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, iman itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau iman tidak diejawantahkan atau kalau iman tidak dimanifestasikan lewat perbuatan kita setiap hari, maka itu bukan iman. Sekali lagi, iman yang tidak dimanifestasikan itu bukan iman. Dengan kata lain, bukti yang paling jelas bahwa kita memiliki iman adalah perbuatan-perbuatan kita yang kita hidupi sejajar dengan perintah-perintah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen mengaku bahwa mereka percaya kepada Tuhan. It's okay, tidak ada masalah, siapapun bisa mengklaim kepercayaan ini. Yang menjadi masalah, klaim mereka tidak disertai dengan perbuatan. Perbuatan mereka kosong. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 di sana Yakobus mengatakan demikian. Ini menarik sekali Ibu Bapak. Kalau kita memperhatikan semacam ada pernyataan yang retorikas yang sangat tinggi sekali. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 di sana Yakobus mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Menarik sekali lagi Yakobus mengatakan, saya bacakan bagian terakhir. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Banyak orang Kristen yang percaya iman bisa menyelamatkan. It's okay. Tetapi iman yang menyelamatkan bukanlah iman yang kosong. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, entah Yakobus sangat memakai bahasa hiperbola atau memang dia betul-betul dengan bahasa yang lugas dan tegas sekaligus keras. Yakobus jelas-jelas mengatakan bahwa iman yang tidak ada perbuatannya atau iman yang kosong itu tidak akan menyelamatkan kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang boleh berteriak-teriak. Saya beriman, saya beriman. Tetapi iman yang tidak diwujud nyatakan lewat kehidupan sehari-hari itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Ini penting sekali untuk kita pahami karena banyak orang Kristen yang keliru memahami mengenai iman. Mereka pikir oke, percaya saja cukup. No, percaya kita kepada Kristus harus nyata. Harus real. Bukti yang paling nyata bahwa kita percaya adalah kehidupan kita ditransformasi. Seseorang yang percaya dia sudah mengalami transformasi. Tetapi seseorang yang mengaku percaya tanpa transformasi karakter itu sama dengan saja kosong. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kepercayaan kita kepada Allah bukanlah sekedar kumpulan ide-ide. Bukan pula sekedar serentetan pengetahuan doktrinal yang syarat, yang berat dan memenuhi kepala kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu kalau hanya sampai di akal saja, itu sama sekali tidak berarti. Pemahaman kita, pengetahuan kita terhadap doktrin-doktrin Kristen tidak penting dalam hal kalau kita tidak menghidupi keyakinan itu. Nah, saudara, Yakobus memberikan sindiran terhadap jemaat yang menerima surat Yakobus. Dalam pasal 2 ayat 19, Yakobus mengatakan demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sekali lagi, setan-setan pun percaya. Tetapi mereka itu gemetar. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, semua orang Kristen tentu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja yang mampu menyelamatkan, hanya ada satu Allah saja yang benar. Namun Yakobus mengatakan setan-setan pun percaya. Bahkan setan-setan itu gemetar. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ironinya banyak orang Kristen yang hidupnya memancarkan pola hidup yang tidak takut akan Tuhan. Iman mereka kandas
kandasnya sampai di sini saja dan sampai di mulut saja. Nah saudara, entah Yakobus sekali lagi menggunakan bahasa hiperbola atau tidak. Tetapi seolah-olah Yakobus mengatakan bahwa ada orang Kristen yang hidupnya tidak takut Allah. Ironinya setan-setan tahu akan Allah dan mereka gemetar terhadap Allah. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu melihat hidup kita dengan detail, dengan spesifik. Kita perlu menyelidiki keberadaan kita dengan seksama. Apakah kita benar-benar adalah orang yang beriman kepada Kristus? Mungkin ada dari kita yang belum lama menjadi Kristen. Mungkin ada dari kita yang sudah belasan tahun menjadi Kristen. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Tetapi pertanyaan bukanlah apakah saya Kristen atau bukan. Pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Nah untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita bisa menjawab masing-masing. Setiap kita bisa menjawab, kita mungkin bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya tipe orang yang masih rasis? Apakah saya tipe orang yang diskriminatif? Apakah saya tipe orang yang masih suka membeda-bedakan golongan, latar belakang? Apakah saya mengasihi sesama? Apakah saya sensitif dengan kebutuhan orang lain? Nah saudaraku yang berkata Tuhan, kalau kita orang beriman, dari semua pertanyaan itu kita akan menjawab iya. Tetapi kalau hidup kita masih rasis, kita diskriminatif, kita sulit memberikan pertolongan, kita masih membeda-bedakan orang, hati kita penuh dengan kedengkian, maka sekali lagi kita perlu bertanya baik-baik. Apakah saya ini betul-betul Kristen? Apakah saya betul-betul orang yang beriman kepada Kristus? Ibu bapak, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus memakai penggambaran seperti tubuh tanpa roh pada dasarnya adalah orang mati. Nah saya khawatir, sekali lagi saya khawatir jika ternyata hari ini banyak orang Kristen seperti mayat hidup. Kita beribadah, setiap hari Minggu kita beribadah, bahkan ada pelayan Tuhan yang setiap hari Minggu rekaman di gereja mungkin kayak kita di Kalam Kudus Ambon. Dalam seminggu ada beberapa kali rekaman kita yang kita lakukan. Ada banyak orang Kristen yang beribadah, bahkan ada yang satu hari karena sekarang ibadah online. Pagi mereka lihat ibadah di gereja sini, siang di ibadah gereja sana, sore juga di ibadah di gereja yang lain. Tetapi bukan soal itu. Semua orang bisa mendengar khotbah, semua orang bisa melayani. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita orang-orang yang betul-betul beriman kepada Kristus? Perbuatan-perbuatan kita itu formalitas. Sangat formalitas. Orang-orang bisa memalsukan semua itu. Nah saudara yang diberkati Tuhan, yang Yakobus minta. Iman yang sejati adalah apa yang kita percaya di sini. Apa yang kita percaya di sini. Itu keluar. Itu orang-orang semua bisa melihat. Orang Kristen mayat hidup adalah mereka yang mengklaim diri Kristen. Yang mengklaim diri percaya. Tetapi hidup mereka tanpa perbuatan yang memancarkan iman mereka. Nah saudara-saudara kita sudah banyak yang tahu mungkin bahwa iman itu dari kata dasar pistis dari bahasa Yunaninya. Nah pistis kalau kita memperhatikan pistis dalam kekristenan abad pertama atau kita akan memperhatikan abad pertama orang Yahudi abad pertama atau di saat Paulus menggunakan kata pistis dalam Alkitab. Dalam konteks soteriologi atau keselamatan atau dalam konteks ikut Yesus hampir selalu kata pistis itu diterjemahkan atau lebih tepat diterjemahkan dengan allegiance atau kesetiaan total. Salah orang teolog Injili yang bernama Matthew Bates dan beberapa teolog Injili yang lain kemudian pakar-pakar Biblika mengatakan bahwa kata pistis seharusnya diterjemahkan dengan loyalitas. Ketaatan kita. Jadi ketika kita taat kepada Allah, maka segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita adalah tindak tanduk yang memancarkan ketaatan itu. Jadi pistis itu adalah kesatuan antara apa yang kita percaya, apa yang kita pahami dan terlihat jelas dengan apa yang kita lakukan. Itulah pistis saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Artinya seharusnya iman itu mentransformasi kehidupan kita secara utuh.
Iman itu seharusnya mentransformasi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Seharusnya memancarkan karakter Kristus. Nah saudara yang diberkati Tuhan, jejak Yesus adalah jejak yang harus diikuti oleh semua orang beriman. Sehingga iman akan membawa kita kepada kehidupan yang sejajar dan senada dengan kehidupan Yesus Kristus. Di mana kita ada berbagai manifestasi perbuatan-perbuatan kita terpancar sebagai perbuatan-perbuatan yang betul-betul digerakkan oleh iman kita yang percaya kepada Kristus. Dengan kata lain, ibu bapak, saudara-saudari, hidup beriman adalah hidup yang memancarkan Kristus bagi semua orang. Hanya dengan demikian, iman bukanlah iman yang mati. Iman yang sejati menampilkan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga siapapun melihat kita, mereka melihat Kristus hidup, tinggal, menggerakkan kita. Sehingga kehidupan kita memancarkan Kristus yang nyata, yang real. Orang-orang bisa melihat kita dan mereka memuliakan Kristus. Ini tentu pekerjaan yang berat. Kita memohon kiranya Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah itu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami. Firman-Mu selalu mengingatkan kami. Terkadang kami lupa, terkadang kami lalai. Terkadang kami bahkan mengabaikan arti sejati dari iman. Kami mengklaim diri kami sebagai orang beriman, namun kehidupan kami memancarkan perbuatan-perbuatan orang yang tidak beriman. Kami mengklaim hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Namun perbuatan, tutur kata, pikiran kami tidak memancarkan pikiran Kristus. Tidak memancarkan perbuatan Kristus. Maka Engkau ampuni dan kasihani kami Tuhan. Hari ini biarlah iman kami menjadi iman yang hidup. Yang termanifestasi. Yang terlihat jelas lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika ada orang yang melihat kita, mereka melihat Kristus yang menggerakkan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah Allah Roh Kudus menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Marlon yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kini saatnya kita mau memberi persembahan bagi Tuhan. Saya mengajak jemaat menaikkan pujian KPPK 51. Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar atau Bapak Ibu Saudara bisa bawa langsung ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan serta-Mu kini dan selamanya. Ku tak mundur. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan kami kepada Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dipakai dengan baik.
hamba-hambamu yang melayani, yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Engkau memberikan hati yang penuh bertanggung jawab. Sehingga persembahan-persembahan dapat dikelola dengan baik dan untuk menunjang pelayanan yang harus kami kerjakan. Tuhan, di waktu yang sama Tuhan berkatilah kami semua, pekerjaan jemaat kami, berbagai usaha. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Di masa pandemi tentu pendapatan atau penghasilan kebanyakan orang menurun. Bapa, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolonglah jemaat kami yang berjuang dalam profesi apapun, dalam profesi yang baik yang sedang mereka kerjakan. Tuhan berkati sehingga mereka boleh hidup dengan pendapatan dan penghasilan yang datang dari usaha mereka. Tentu saja karena Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat kami yang kurang enak badan, yang sakit dalam masa pemulihan. Biar Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan juga memberkati istirahat yang mereka lakukan. Sehingga semua ini boleh mendatangkan kesehatan bagi mereka dan semua karena Tuhan yang bekerja. Kami berdoa untuk pergumulan yang dialami, yang digumuli, yang didoakan, yang setiap hari digumuli oleh jemaat kami. Pergumulan yang besar, pergumulan yang kecil, biar Tuhan Yesus menolong sehingga jemaat kami mampu melewati pergumulan apapun. Pergumulan yang tak mampu kami katakan kepada orang lain. Pergumulan yang mungkin malu kami sampaikan ke yang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk mampu menghadapi berbagai pergumulan kami. Kami berdoa biar di masa pandemi ini jemaat kami boleh bertumbuh secara rohani. Meskipun ibadah dilakukan secara online, kami harus di rumah, tidak seperti biasanya kami di gereja. Sudah berbulan-bulan, kami mungkin jenuh, kami mungkin bosan. Tuhan tolonglah kami boleh bertumbuh secara rohani. Jangan biarkan ibadah yang kami lakukan hari ini membuat kami tidak terbiasa dan membuat kami semakin jauh. Bapak tolong ingatkan kami. Kami berdoa kepada Engkau, berkati hamba-hambamu, majelis, rohaniwan yang melayani di gereja ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan, hikmat, sehingga mereka mampu melakukan pelayanan dengan baik meskipun di tengah pandemi. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami di kota Ambon. Tuhan menolong dalam upaya menekan COVID yang semakin hari semakin tinggi. Tolonglah ya Tuhan, sehingga kami boleh betul-betul menghadapi pandemi ini dengan baik. Tuhan memberikan solusi yang tepat. Makasih Bapa, seantero kehidupan kami mau serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang betul-betul memelihara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Saya mengajak Ibu Bapak Saudara-saudari bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kita akan kembali ke berbagai aktivitas kita. Karena itu mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
ibadah kita selesai, kiranya Tuhan memberkati kita.